Malam semakin larut, dan kabut tebal menyelimuti desa. Awan gelap menggantung rendah, membuat suasana semakin mencekam. Setelah mengalami kejadian aneh di rumah tua itu, Rina dan temannya, Budi, memutuskan untuk kembali menyelidiki misteri yang melingkupi bangunan. Menyeramkan di ujung jalan. Setelah beberapa hari mengumpulkan keberanian, mereka kembali berdiri di depan pintu kayu yang sudah lapuk. "Kita harus masuk," ujar Rina. Suaranya bergetar. Budi mengangguk, meski wajahnya tampak cemas. Dengan napas dalam, mereka mendorong pintu yang berderi, masuk ke dalam kegelapan. Di dalam, suasana terasa dingin dan sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang memecah kesunyian. Di dinding, lukisan-lukisan tua menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah menyimpan rahasia kelam. Rina merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah mereka sedang diawasi. "Rina, lihat itu," bisik Budi, menunjuk ke arah sebuah pintu kecil di ujung lorong. Pintu itu terlihat lebih baru dibandingkan dengan yang lain, dan ada cahaya samar yang muncul dari celahnya. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu tersebut. Saat mereka sampai di depan pintu, Rina merasa jantungnya berdebar lebih cepat. "Kita harus buka," kata Budi, tangannya meraih kenop pintu. Dengan sekali putaran, pintu itu terbuka dengan suara berderak. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan buku-buku tua dan benda-benda aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan sebuah kotak kayu tertutup rapat. "Apa ini?" tanya Rina, mendekat ke meja. Budi mengamati sekeliling. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini," katanya. Tanpa menunggu lebih lama, Rina membuka kotak itu. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan memancar keluar, membuat mereka terjerembab mundur. Ketika cahaya mereda, mereka menemukan diri, mereka tidak lagi di ruangan kecil itu, melainkan di tengah hutan lebat. Suara desiran angin dan suara binatang malam mengisi udara. Rina dan Budi saling berpandangan, kebingungan. "Ini tidak mungkin," teriak Budi. Mereka berlari, mencoba menemukan jalan kembali. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin mereka merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan menakutkan. Tiba-tiba, Rina mendengar suara lirih memanggil namanya. "Rina!" Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduknya berdiri. "Apa itu?" tanyanya panik. "Jangan jawab," teriak Budi, menarik tangannya. Namun, Rina merasa terikat oleh suara itu. Dia melangkah maju, seolah ada kekuatan yang menariknya. Di depannya, tampak sosok samar seorang wanita dengan gaun putih yang kompang-camping. Wajahnya tidak terlihat jelas. "Rina, bantu aku." Suara itu kembali memanggil. Rina tertegun, hatinya tergerak. "Siapa kamu?" tanyanya. Wanita itu tidak menjawab, hanya melangkah mundur, menunjukkan jalan setapak yang gelap. Budi mencoba menarik Rina kembali. "Jangan, kita harus pergi." Namun, Rina sudah terlanjur terpesona oleh sosok itu. Tanpa sadar, dia mengikuti langkah wanita itu ke dalam kegelapan.